Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah masuk semua? Atau masih ada yang di luar? Oh, udah masuk semua. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, ilmu yang kita dapatkan bisa dipahami dengan mudah, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadiniyah As-Sholihah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya? Setelah kemarin libur panjang kan ya? Sekitar berapa? 2 minggu. Ya. Kira-kira liburannya seru nggak nih? Ada yang kemana aja? Oh, ada yang ke taman wisata. Ada yang ke kebun binatang. Iya. Ada yang kemana lagi? Oh, ada yang ke rumah saudara, ke rumah teman. Ini kira-kira ada yang cuma di rumah aja nggak nih? Wah, malah lebih banyak yang cuma di rumah aja ya ini. Sama ibu selama liburan 2 minggu ini juga cuma di rumah aja. Memang dalam kondisi yang masih pandemi kayak gini, kita harus meminimalisir untuk keluar rumah, menjauhi kerumunan. Jadi keluar rumah itu kalau ada kepentingan yang mendesak aja gitu. Jadi teman-teman harus selalu menjaga kesehatan, selalu memakai masker dan rajin cuci tangan. Ini coba sekarang ibu absen ya. Siapa yang nggak masuk? Ridwan. Ridwan kemana? Oh, sakit. Kok nggak ada surat izinnya ya? Ada yang tahu atau ada yang dititipin surat izinnya? Ya ada. Ya udah, nanti kalau surat izinnya udah diantar, udah sampai sekolah, nanti antar ke ruang ibu ya. Nanti kalau ibu nggak ada di ruangan, langsung taruh ke meja ibu aja, nggak apa-apa. Alhamdulillah teman-teman sekarang udah masuk ke kelas 12. Ini ada teman kalian yang nggak naik? Oh, alhamdulillah udah naik semua ya, alhamdulillah. Nah, ini kan masuk pada pertemuan pertama. Tapi ibu nggak perlu perkenalan lagi kan ya? Soalnya kan dulu pas kalian kelas 11 ibu juga pernah kan ngajar di sini. Kalau dulu ibu ngajar apa? Mata pelajaran Quran tadi juga? Oh iya. Nah, ini udah dapat buku paket semua atau masih ada yang belum kebagian? Oh, udah semua. Nanti kalau ada teman kalian misalnya yang masih belum dapat buku paket Quran hadis kelas 11, nanti bisa datang ke perpustakaan, kemudian minta ke petugas yang jaga di sana gitu. Nanti minta buku paket Quran hadis kelas 12, nanti biar dikasihin gitu ya. Nah, pada mata pelajaran Quran hadis semester 1 ini, materi yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini yaitu tentang membudayakan hidup sederhana dan menyantuni du'afa. Nah, harapannya dalam pembelajaran kali ini, teman-teman bisa membaca, bisa menghafalkan, bisa menjelaskan tentang ayat dan hadis tentang pola hidup sederhana dan perintah menyantuni du'afa. Selain teman-teman bisa membaca, bisa menghafalkan, bisa mengartikan, bisa menjelaskan, teman-teman harus bisa mengamalkan nilai. Mengamalkan nilai apa? Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam ayat dan hadis tersebut. Selain itu, teman-teman harus bisa mengajak orang lain, mengajak saudara-saudaranya, mengajak kakaknya, mengajak adiknya, mengajak tetangga-tetangganya untuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam ayat dan hadis tersebut. Nah, nanti saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait materi ini. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan, gak usah malu-malu ya. Jadi kalau ada yang bingung atau ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Nanti setelah itu akan ada pembagian kelompok gitu ya. Nanti ada pembagian kelompok, nanti kalian diskusi, lalu kalian presentasi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, yang pojok mau tanya apa? Ya, terkait jumlah kelompoknya berapa, terus kelompoknya sama siapa temennya gitu, itu masalah nanti ya. Kalau yang sekarang ini kalian lebih fokus pada penjelasan materi dari ibu dulu aja, fokus dari itu. Nanti biar diskusi kalian bisa mudah, nggak bingung, nggak sulit gitu ya. Nah, dalam pertemuan pagi hari ini, ibu pengen semuanya aktif bertanya, aktif menjawab, aktif mengemukakan pendapat. Teman-teman harus semangat
Ya, ingat kalian udah kelas 12. Ibu akan nilai kalian dari keaktifan kalian, keberanian kalian, hasil diskusi dan presentasi kalian, dan tugas-tugas pekerjaan rumah kalian. Langsung aja ya masuk pada materi kita. Coba kalian buka buku paketnya halaman 3. Nah, di situ kita akan belajar apa aja. Coba salah satu dibacakan. Ya, yang depan sendiri ya. Ya. Yang pertama ada apa? Sifat kesederhanaan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67. Iya, kemudian kesederhanaan dalam hidup Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 30. Iya. Kemudian apa lagi? Kisah Korun Quran surat Al-Qasas ayat 79 sampai 82. Lanjut. Macam-macam kebajikan Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Dan yang terakhir ada apa? Hadis tentang larangan berlebih-lebihan dan memberi, dan keutamaan memberi daripada menerima. Nah, ibu mau bertanya, menurut kalian sederhana itu apa sih? Nah, coba angkat tangan. Misalnya, Bu, sederhana itu orang yang miskin. Misalnya, ada lagi, Bu, sederhana itu nggak bisa beli barang-barang mahal. Ya, coba kalian, menurut kalian sederhana itu apa? Yang pajak. Ya bagus. Yang lain? Ayo, angkat tangan. Apa menurut kalian sederhana itu? Ya, ada lagi? Iya, benar semua. Nah, menyangkut sifat kesederhanaan, coba kita ulas Quran surat Al-Furqan ayat 67. Nah, ini ada yang ingin membacakan? Coba, ayo latihan membaca. Udah coba ibu tunjuk ya. Desi, coba itu yang belakang itu. Desi, ayo deh dibaca. Bagus sekali bacaannya. Coba ibu tunjuk lagi. Itu bangku yang kedua itu siapa namanya itu? Sela. Iya, Sela, ibu hampir lupa. Sela ya. Coba Sela bacakan ayat Al-Furqan tadi ayat 67. Iya, alhamdulillah bacaannya udah bagus-bagus semua. Nah, coba sekarang dibaca bersama-sama. Dan pelan-pelan sambil dihafalkan ya. Dihafalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yuk sekali lagi sambil dihafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yuk sekarang merem semua dibaca bersama-sama. Yuk dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah udah hafal ya. Harus ingat, harus hafal. Kalau lupa dibuka lagi bukunya, dilihat lagi, dibaca lagi, dihafalkan lagi. Nah, terjemahan dari surat Al-Furqan ayat 67 ini. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Nah, jadi dalam ayat tersebut mengajarkan kita untuk hidup sederhana, hidup secukupnya, dan tidak menghamburkan harta dalam menjalani hidup. Kita sebagai manusia yang beriman tidak boleh membelanjakan harta, membelanjakan uang kita, rezeki kita secara berlebih-lebihan. Beli ini, beli itu, semuanya dibeli. Sampai-sampai kita nggak bisa membedakan nih antara keinginan dan kebutuhan yang disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Kalau apa-apa dibeli, terus uangnya habis nih, nggak sempat bersedekah, padahal kita sebagai orang muslim dianjurkan untuk bersedekah kalau memiliki uang lebih. Tapi nih ada orang dia itu tahu kelebihannya bersedekah apa, terus bagaimana pahala yang didapatkan setelah bersedekah, terus dia itu setiap hari bersedekah terus, uangnya dihabiskan untuk bersedekah. Nah, hal tersebut juga tidak bagus. Kenapa? Kalau uangnya udah habis, nanti dia tidak bisa mencukupi kebutuhan pribadinya dia sendiri.
Nah, maka Allah di sini memerintahkan kepada kita untuk tidak boros dan tidak pula kikir. Kita hidup di dunia ini harus bisa seimbang atau yang dinamakan moderat. Paham sampai sini? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Iya, mau tanya apa? Oh iya, jadi keuntungannya ya. Nah, jadi hikmah atau keuntungan yang bisa kita ambil dari hidup sederhana itu banyak banget. Nah, itu kan termasuk perilaku menjalankan perintah Allah ya. Sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67. Jadi insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Dan alhamdulillah juga dengan kita melakukan hidup sederhana berarti kita sudah berhasil mengalahkan godaan setan. Godaan setan yang seperti apa? Seperti berfoya-foya, boros, kayak gitu. Dan dengan hidup sederhana ini akan memiliki rasa rendah hati. Akibatnya kita akan disenangi banyak orang, disayangi banyak orang, gitu. Hati kita juga akan dijauhkan dari rasa gelisah, iri, dan dengki. Karena dengan hidup sederhana ini, perasaan kita akan merasa yakin bahwa Allah itu akan memberikan kita rasa cukup, memberikan rezeki kita dengan porsi kita masing-masing gitu. Dan kita akan selalu merasakan rasa syukur gitu. Gimana yang bertanya tadi, udah paham? Iya, alhamdulillah. Nah, atau ada lagi yang ingin bertanya? Nah, mungkin kalau ada yang belum silahkan ditanyakan, nggak apa-apa. Oh, kira-kira belum ada yang bertanya lagi ya? Nah, kalau belum ada yang ditanyakan lagi, Ibu lanjut jelasin ya. Nah, dalam surat Al-Furqan ayat 67 tadi kan ada dua nilai yang dapat kita ambil, yaitu tidak israf dan tidak kikir. Dalam firman Allah, walladzina idza anfaqu lam yusrifu, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan. Kata al-infaq ini dimaksudkan yaitu membelanjakan harta. Kemudian jadi diceritakan ayat ini, para hamba Zat yang Maha Penyayang itu dalam membelanjakan harta tidak israf atau melampaui batas. Jadi secara etimologi al-israf ini yaitu tindakan melampaui batas pada semua perbuatan yang dikerjakan oleh manusia. Dikarenakan pengertiannya tadi melampaui batas, maka kita diharuskan untuk mengetahui batasannya yang menjadi tolak ukur atau standar. Ya, maka batasannya di sini yang dimaksud bukan akal, bukan adat, bukan kebiasaan, bukan kesederhanaan yang menjadi standar hidup. Jadi yang dimaksudkan batasan di sini syarak. Dengan demikian, apabila seseorang membelanjakan harta untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka inilah yang dimaksud dengan al-israf atau melampaui batas. Nah, di samping tidak membelanjakan harta dalam kemaksiatan, juga tidak boleh bersifat kikir. Dalam firman Allah, walam yaqturu, dan tidak pula kikir. Maka di sini secara etimologi yaitu menahan diri dari membelanjakan harta dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan kepada umatnya untuk tidak bersifat kikir karena perbuatan tersebut memang dilarang oleh Allah. Gitu. Udah paham semuanya? Atau ada yang bingung? Silakan ditanyakan, nggak apa-apa. Nah, kalau udah nggak ada yang bertanya, Ibu bagi kelompok aja ya. Ini dibagi 4 kelompok aja, cukup mungkin ya. Dibagi 4 kelompok. Nah, coba berhitung dari yang paling kanan. Ayo berhitung mulai. 1, 2, 3, 4. Iya. Udah dapat kelompok semuanya ya. Udah dapat semuanya. Nah, untuk yang kelompok 1 di bagian sini, berkumpul di sini. Ayo berdiri. Berkumpul di sini. Untuk kelompok 2 di sini, untuk kelompok 3 sampingnya, kelompok 4 yang paling kiri. Udah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Udah duduk kelompoknya masing-masing. Ya, udah kebagian kelompok semua. Atau ada yang mau pindah?
aku nggak mau sama ini, misalnya aku nggak mau kalau sekelompok sama ini, mungkin nggak ada, udah aman semuanya. Nah, sekarang ibu bagi tugasnya. Untuk kelompok 1, didengarkan. Yuk, nggak boleh rame, didengarkan. Untuk kelompok 1, kebagian untuk mengulas tentang kesederhanaan dalam hidup. Quran surat Al-Isra ayat 26-30. Ya, 26-30. Al-Isra. Untuk yang kelompok 2, mengulas tentang kisah Qarun. Quran surat Al-Qasas ayat 79-82. Ya, udah. Untuk yang kelompok 3, mengulas tentang macam-macam kebajikan. Ya, macam-macam kebajikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Ya. Untuk yang kelompok 4, ini yang terakhir, yaitu mengulas tentang hadis. Hadis ya, hadis larangan berlebih-lebihan dan keutamaan memberi daripada menerima. Nah, nanti hadisnya bisa riwayat Ibnu Majah atau Ibnu Majah boleh, kemudian hadis riwayat Al-Bukhari juga boleh ya. Udah paham semuanya? Udah ditulis ya bagiannya masing-masing? Udah. Nah, lanjut. Kemudian apa tugas kalian? Nah, tugas kalian yaitu menuliskan ayat atau hadis tersebut. Kemudian dicari kosakatanya. Ya. Dicari arti per ayat. Kemudian diterjemahkan juga. Ya. Kemudian dijelaskan maksud dari terjemahan tersebut. Bisa ya. Nah, yang terakhir dicari nilai-nilai yang terkandung dari ayat tersebut. Bisa dipahami? Sudah paham ya? Nah, nanti setelah kalian mengerjakan ini, nanti dipresentasikan. Perwakilan aja yang mempresentasikan. Perwakilan 1 orang atau 2 orang gitu aja, nggak apa-apa. Nah, untuk mengerjakan ini, kalian nggak boleh cuma terpacu pada buku paket itu aja. Kalian boleh cari referensi sebanyak-banyaknya, nggak hanya harus di buku paket. Ya, Ibu membebaskan kalian pakai media apapun, terserah kalian, sebebas kalian, sekreatif kalian. Nah, ini kalau ibu kasih waktu 30 menit, gak apa? Ya, cukup ya, 30 menit. Ya udah, waktu pengerjaan bisa dimulai dari sekarang. Sudah 30 menit lewat ini. Udah selesai semua kelompoknya. Kelompok 1 udah selesai. Kelompok 2 belum. Ya. Kelompok 3, kelompok 4 belum juga. Ya udah. Sekarang berarti kelompok 1 bisa presentasi terlebih dahulu, dijelaskan ke teman-temannya. Iya. Siapa perwakilan salah satu? Oh, ada Salsa. Salsa mau jelaskan ke teman-temannya. Nah, untuk kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 kan belum selesai. Nah, pengerjaannya dilanjutkan gak apa-apa, tapi sembari itu harus memperhatikan teman kalian yang presentasi, biar kalian yang kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ini tahu dan paham terkait materi yang sudah disampaikan dari kelompok 1 ini ya. Alhamdulillah udah selesai ya. Ini ada yang mau bertanya? Yuk, siapa yang mau bertanya? Kelompok lain harus ada yang bertanya. Iya, kelompok 4 mau bertanya. Iya, silahkan ditanyakan ke kelompok 1 dan kelompok 1 bisa langsung menjawabnya. Ya, silahkan. Nah, alhamdulillah pertanyaannya sudah terjawab semua. Dan kelihatannya teman-teman juga udah paham semuanya ya. Iya, udah paham kan terkait pembahasan materi dari kelompok 1? Sudah. Menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1 terkait kesederhanaan dalam hidup, Quran surat Al-Isra ayat 26-30 ini, alhamdulillah kosakatanya udah bener ya. Kosakatanya udah benar, penjelasan dari ayat tersebut juga udah bagus, udah sangat jelas banget ya. Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa sifat boros itu perilaku setan yang ingkar kepada Tuhannya gitu. Larangan kikir ini digambarkan dengan tangan yang terbelenggu di leher gitu ya. Dan kikir ini mengakibatkan pelakunya tercela. Sedangkan boros ini menjadikan pelakunya menyesal di kemudian hari. Ini udah selesai semua. Untuk kelompok 2 selesai ya. Kelompok 3 udah juga. Kelompok 4 udah, alhamdulillah udah selesai semua. Tapi berhubung waktunya udah habis, jadi yang belum presentasinya minggu depan ya.
Ya, berarti bisa dipersiapkan. Presentasinya harus lebih matang lagi, harus lebih baik lagi, karena kan ada 1 minggu untuk kalian mempersiapkan. Nah, di sini coba kita ulas lagi materi yang tadi. Tadi kita membahas apa aja? Membahas tentang hidup sederhana. Ya, membahas apa lagi? Gak boleh kikir, gak boleh boros. Itu termaktub dalam surat apa? Surat Al-Isra. Ya, surat Al-Isra ayat 26-30. Terus surat apa lagi? Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayat 67. Tadi masih ingat bacaannya yang surat Al-Furqan ayat 67? Ayo coba dibaca sekali lagi. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil merem. Iya. Alhamdulillah. Masih ingat ya? Alhamdulillah, pintar-pintar semua. Dari materi yang telah kita pelajari tadi, Allah melarang umat Islam untuk berlebih-lebihan dan melampaui batas. Ya, bahkan dalam urusan ibadah sekalipun, membelanjakan harta secara berlebih-lebihan atau boros adalah bentuk dari kesombongan dan keangkuhan. Gitu ya teman-teman, paham? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar, presentasinya juga udah bagus, hasil pekerjaannya udah bagus. Insya Allah teman-teman semua juga udah paham terkait materi yang sudah Ibu jelaskan. Ya, tapi ya Ibu lihat tadi masih banyak yang belum aktif, masih banyak yang diam terus gak bertanya. Ditanya udah paham, diam. Nggak bertanya, diam. Terus Ibu nggak tahu ini paham atau enggak. Ya, Ibu harap untuk pertemuan selanjutnya lebih banyak lagi yang aktif ya. Silahkan bertanya. Pokoknya kita sebagai umat Islam, sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala harus selalu rendah hati, selalu hidup dengan kesederhanaan. Jangan lupa bersedekah kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan, agar rezeki yang kita dapatkan bisa berkah, mendapatkan pahala untuk kelak kita di akhirat. Nah, tugas kalian untuk kalian di rumah, padahal Ibu belum ngasih tugas loh. Ibu belum bicara tugasnya apa, tapi kalian udah ngeluh duluan. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti ini harus dihilangkan. Kalian itu harus semangat mengerjakan tugas, harus semangat belajar setiap hari, karena kalian udah kelas 12 ya, harus semangat. Nah, tugas kalian di rumah yaitu membaca buku, dibaca kembali materi yang hari ini udah kita pelajari, nanti di rumah diulas kembali, diulangi lagi, dibaca lagi biar lebih paham. Terus ayat dan hadisnya dihafalkan beserta terjemahannya ya. Nah, berhubung waktunya udah habis, marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa belajar, jangan lupa dibaca kembali materi yang udah dijelaskan Ibu tadi ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.